Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa berapa kira-kira dividen final dari saham PTBA, Bukit Asam Tbk. Nah, ini analisa saya buat di hari Sabtu, jadi market tidak buka, harga saham tidak bergerak ya. PTBA closing di 2620. Nah, kita sekarang yang pertama kita lihat dulu track record PTBA ini membagikan dividen. Dalam beberapa tahun terakhir, PTBA ini membagikan dividen antara di bulan April, Mei, sama Juni. Jadi paling lama dia di Juni ya cumdetnya, cuman cairnya di Juli nih, tahun lalu. Nah, payout ratio dividen dari PTBA ini selalu memiliki sejarah yang tinggi. Contoh, payout ratio PTBA tahun 2022. Ratio 2022 adalah 100% kawan-kawan. 100%. PTBA membagikan 100% laba bersih persen tahun buku 2022 sebagai dividen. Bagian 100% sebagai dividen. Kemudian tahun 2021. Nah, ini dia. Berdasarkan RUPS yang diselenggarakan 24 Mei 2022, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 7,9 triliun dari laba bersih. Nah, ini adalah payout ratio dalam 5 tahun terakhir ya, dari 2017 sampai 2022. Dari 18 sampai 2022. Nah, di 2021 dividen payout ratio-nya 35%, 2020 90%, 75. Kalau kita tarik rata-ratanya ini 100 tambah 35 tambah 90 tambah 75 tambah 75 bagi 5. Maka dapatlah 75%. Nah, jadi kita bisa asumsikan dividen payout ratio PTBA untuk tahun buku 2023 ini adalah 75%. Jadi kalau 75%, berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan oleh PTBA? Yang pertama adalah kita hitung dulu labanya. Nah, di sini saya sudah mendownload laporan keuangan dari PTBA kuartal 3 2023. Sekarang kita lihat di kolom labanya ya. Nah, laba periode berjalan dari PTBA adalah dinyatakan dalam jutaan rupiah, berarti ditambah 60 di belakangnya. Berarti ini sekitar 3,9 triliun. Nah, jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022, ini sudah turun jauh sekali ya. Kuartal 3 tahun 2022, laba periode berjalannya adalah 10,1 triliun, sedangkan di kuartal 3 ini tahun 2023 adalah 3,9 triliun ya. Jadi kita catat dulu laba per Q3 2023 TBA sama dengan 3,9 triliun. Laba per saham per Q3 2023 TBA sama dengan berapa tadi?
329. Nah, jadi dari data ini kita bisa mengasumsikan berapa kira-kira laba bersih PTBA untuk tahun 2023. Caranya dengan karena 3 kuartal laba PTBA adalah 3,9 triliun, maka untuk mencari rata-ratanya kita bagikan 3, dapatlah 1,3. Jadi asumsi laba bersih PTBA kuartal 4 2023 adalah 1,3. Jadi kalau 3,9 tambah 1,3 adalah 5,2 triliun. Nah, asumsi laba PTBA 2023 sama dengan. Nah, ini kalau kita cari secara rata-rata memang dapat 5,2 triliun, kawan-kawan. Tapi di sini saya mau menilai secara konservatif dan saya membuat perhitungan keamanan lah ya. Jadi saya anggap aja labanya itu 5 triliun aja. Menurunkan ekspektasi. Kalau misalnya nanti asumsi kita yang salah, ya semoga salahnya ke arah jadi lebih tinggi ya labanya. Nah, kita asumsikan laba PTBA adalah 5 triliun. Kalau 5 triliun berarti berapa kira-kira EPS-nya atau laba persahamnya? EPS tahun 2023. EPS tahun 2023. Caranya adalah dengan membagikan laba 5 triliun dibagikan dengan jumlah lembar saham beredar 11,52 miliar. 11,5. Maka kita dapatlah kemungkinan laba persaham dari PTBA adalah 434. Nah, kalau tadi kita mau asumsikan asumsi DPR atau dividen payout ratio dari PTBA adalah 75%, maka asumsi dividen PTBA tahun buku 2023 adalah 434 dikali 75%. Laba persahamnya kita kalikan 75%. Dapatlah 325,5. 325. Kita tulis saja 325 ya. Jadi asumsi dividen kita untuk tahun buku 2023 ini adalah dari saham PTBA Rp325 per lembar saham. Nah, kalau dividennya 325, berapa dividen yield yang akan kita terima apabila kita membeli PTBA di harga 2620. Jadi caranya 325 asumsi dividen kita kalikan 100 kemudian dibagi 2620. Nah, maka asumsi dividen yield kita jika kita membeli saham PTBA di harga 2.620 dengan asumsi dividen 325, maka dapatlah potensi dividen yield sebesar 12,40%. 12,40%. Segini ya. Nah, ini asumsi dividen yang bisa kita dapatkan kalau PTBA hanya membagikan 75% dividen payout ratio. Jadi itu kalkulasi konservatifnya. Tapi kalau misalnya dia bagikan 80 atau 90 atau bahkan 100% dari labanya, dividen payout ratio-nya, maka kemungkinan dividennya tadi bisa naik. Jadi kita asumsikan itu 75% supaya kita menurunkan aja skala ekspektasi kita dan lebih konservatif aja menilainya. Nah, jadi kalau 12, boleh teman-teman catat ini kalau mau. Nah, kalau asumsi dividen yield-nya adalah 12,40%,
Kalau saya buat 200 juta, modal saya, maka kemungkinan saya dapat dividen sebesar 12,40%. 24 juta ya. Kalau 100 juta berarti 12.400.000. Ya lumayan lah, 12% lah. Itu penilaian konservatifnya ya, 12%. Jadi menurut saya mungkin ada di kisaran 12 bahkan sampai 17% dividen yield PTBA. Jadi tergantung harga belinya juga. Kalau ini kan kita asumsikan tadi di sini. Kalau kalian udah koleksi dari harga 2.000 atau 2.300 atau 2.500 ya pasti dividen yield-nya makin besar lagi kan. Karena harga beli kalian rendah gitu. Jadi ini saya hitung kan berdasarkan harga terakhirnya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham PTBA ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.